Saudara, Purwakarta itu sejak dulu kala dijuluki kota tasbih. Betul? Kenapa sih dijuluki kota tasbih? Karena Purwakarta banyak kiai, banyak santri, banyak ulama, banyak pesantren, banyak majelis taklim, dan banyak zikir, saudara. Saking banyaknya majelis zikir, saking doyannya umat Islam di Purwakarta sama zikir, kalau zikir pakai tasbih, akhirnya disebut kota tasbih. Bagus tidak? Bagus tidak? Satu-satunya kota di Indonesia yang berada di Jawa Barat yang dijuluki kota tasbih adalah Purwakarta. Siapa nggak kenal Purwakarta? Dulu di sana ada almarhum Ajengan Mamak Sempur, saudara. Berapa banyak kiai-kiai Sunda, Jawa Barat sampai ke Banten, bahkan Jakarta yang belajar kepada Ajengan Mamak Sempur. Betul? Arti Purwakarta bagus tidak? Islam tidak? Indah tidak? Bangga tidak? Alhamdulillah. Datang si Raja Sirik. Eng. Dia nih saudara. Mau tahu? Datang si Raja Sirik, saudara. Tahu-tahu apa yang terjadi di sana, saudara? Yang pertama, mari kita lihat, saudara. Yang pertama, dia mencoba untuk memperbanyak patung di Purwakarta, saudara. Dari 6 patung nambah jadi 11. Dari 11 nambah jadi 60 patung. Belakangan dia bikin anggaran, bertekad mendirikan 1000 patung. Akhirnya Purwakarta dari kota tasbih berubah menjadi kota berhala. Pakai dibela, saudara, sama kiai berhala. Sama kiai apa? Kiai naon? Sama kiai berhala pakai ngomong, dulu Nabi di Mekah 13 tahun tidak ada satu berhala pun yang dirubuhkan. Lu baca sejarah yang betul, goblok. 13 tahun berhala enggak dihancurkan oleh Nabi di kota Mekah, sebab ketika itu kota Mekah masih dikuasai orang kafir. Umat Islam masih minoritas, umat Islam masih sedikit. Kalau sedikit ya tahu diri. Betul? Berarti ajaran Nabi bagus tidak? Berarti siasat Nabi bagus tidak? Makanya didiamin dulu sama Nabi, saudara. Tapi coba tengok, saudara, begitu Nabi kembali dari Madinah ke Mekah, dilakukan penaklukan kota Mekah, Fathu Mekah. Yang pertama kali dilakukan oleh Nabi adalah seluruh patung yang ada di luar Ka'bah maupun di dalam Ka'bah dihancurkan. Tidak ada satupun yang tersisa, saudara. Takbir. Kiai berhala untuk baca sejarah. Cacing pasir. Saudara, Nabi nggak ngerubuhin berhala 13 tahun karena umat Islam Nah, sekarang saya mau tanya, di Indonesia minoritas atau mayoritas? Minoritas atau mayoritas? Nah, kalau kita mayoritas, ambil dalil yang mayoritas. Ketika Nabi mayoritas, ketika Nabi punya kekuatan, ketika Allah berikan kemenangan, ketika kota Mekah takluk direbut oleh Nabi dan umat Islam, semua orang kafir ditaklukkan. Saat itu semua berhala dihancurkan, saudara. Takbir. Kok ngomong Nabi 13 tahun nggak ngancurin? Ini kiai belajarnya di kandang kebo. Betul? Jadi boleh dipanggil kiai berhala, boleh dipanggil kiai kebo, saudara. Kira-kira jelas gak? Paham gak? Takbir. Takbir. Nah, sekarang saya mau tanya, saudara. Kota Purwakarta dari kota tasbih dirubah jadi kota patung. Saya tanya, ridho gak orang Jawa Barat? Saya mau tanya, orang Sunda ridho gak? Rela gak? Kecewa tidak? Marah tidak? Takbir. Itu yang pertama tuh, saudara. Yang kedua, nggak sampai di situ. Itu satu Purwakarta, saudara, satu kota. Itu pohon-pohonnya dikasih kain poleng.
Kain poleng itu kain kotak-kotak hitam putih, kain kebanggaan Hindu Bali. Mending kalau pakai kain batik, saudara. Ini kainnya kain poleng. Ada keyakinan Hindu Bali, setiap pohon itu ada dedemitnya. Untuk menundukkan, menjinakkan dedemit, pakai kain poleng. Ngawur tidak? Ngawur tidak? Saya tanya, itu adat Sunda atau adat Hindu? Budaya Sunda atau budaya Hindu? Betul? Yakin? Kalau begitu terima atau tolak? Biarkan atau lawan? Takbir! Kalau dikatakan buat keindahan kota, ya kenapa mesti kain poleng? Kan masih banyak kain yang lain, sorban kiai masih ada. Malah tuh demit takutan sorban kiai, saudara. Pasang satu, mabur semua ada demit, saudara. Kira-kira jelas gak? Paham gak? Nah saudara, yang ketiga, nggak sampai di situ. Saya mau tanya nih, orang Bogor nih semuanya nih, tahu bebegik gak? Tahu bebegik gak? Itu saya mau tanya, kalau di Bogor bebegik ditaruh di mana? Bebegik itu ditaruh di sawah buat nakut-nakutin tikus. Betul? Buat nakut-nakutin burung. Betul? Buat nakut-nakutin hama. Betul? Kalau begitu petani-petani pinter gak? Bagus gak? Petani ngerti, ini tikus, ini burung, saudara nggak punya otak, pakai bebegik aja udah lari. Berarti petaninya pintar. Betul? Di Purwakarta lain lagi. Setiap RT, setiap RW, saudara kepala desa diinstruksikan oleh bupati wajib bikin bebegik raksasa dipajang di setiap gang-gang yang ada di Purwakarta, saudara. Kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Bebegik masuk kota, bebegik, saudara. Wah, dia bikin festival bebegik, ribuan bebegik raksasa dipakai kain dan juga saudara diberikan sesajen, saudara. Ngawur tidak? Ngawur tidak? Kalau bebegik di sawah buat ngusir tikus, itu adat orang Sunda. Betul? Tapi kalau bebegik dikasih sesajen dipajang di tengah kota di setiap gang, itu adat Hindu, bukan adat Sunda. Betul? Saya tanya, kalau begitu itu adat Sunda atau adat musyrik? Sunda atau musyrik? Sunda atau Hindu? Nah, saudara, kalau gitu saya mau tanya, Sunda Hindu bukan? Sunda musyrik bukan? Adat Sunda identik dengan syariat Islam. Kira-kira jelas gak? Paham gak? Udah berapa tuh? Udah 3, saudara. Ada lagi yang keempat. Setiap malam bulan purnama, PLN di Purwakarta harus mematikan lampu dari jam 6 sore sampai jam 9 malam. Untuk apa, saudara? Untuk mendapat keberkahan Dewa Bulan. Oh, kacau, kacau. Saya mau tanya, orang Sunda nyembah bulan nggak? Orang Sunda Tuhannya bulan atau Allah? Bulan atau Allah? Yakin? Jadi kalau nyembah bulan, kudusin bulan, saya mau tanya, itu adat orang Sunda atau musyrik? Sunda atau musyrik? Musyrik, saudara. Jangan kemusyrikan dijadikan adat Sunda. Kumis kucing. Kira-kira jelas gak? Udah berapa tuh barusan? Udah berapa barusan? Ada lagi yang kelima, saudara. Yang kelima, dia bikin kereta kencana. Ya kereta kencana boleh aja, nggak apa-apa, betul? Untuk festival keindahan kota boleh aja, betul? Begitu bikin kereta kencana di hari ulang tahun Purwakarta di tahun yang lalu, saudara, langsung diumumkan kereta kencana untuk melamar Nyi Roro Kidul. Gelok. Midian, saudara, jajablok. Masya Allah, ngawur tidak? Ngawur tidak? Sudah sampai di situ dia umumkan, saya sudah resmi kawin dengan Nyi Roro Kidul. Unyil. Saya mau tanya, nih bupati model begini waras apa enggak sih? Waras apa enggak? Waras apa enggak? Yakin?
Dia mau bodohin orang satu kotak, saudara. Kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Nah sekarang pertanyaannya, udah semacam itu tingkahnya, lalu bagaimana sikap ulama Purwakarta? Ternyata ulama Purwakarta nggak diam, saudara. Mereka protes lewat majelis taklim, saudara, lewat tablik-tablik, lewat pengajian. Dia protes soal patung, soal bebegik, soal kemusyrikan, soal Nyi Roro Kidul, dan seterusnya, saudara. Lalu apa yang dilakukan oleh bupati ini? Mari lihat, saudara. Dia kumpulkan kepala desa, dia kumpulkan camat satu Purwakarta, dan dia keluarkan peraturan bupati tentang larangan, saudara, ceramah provokatif. Di setiap desa diangkat badega, saudara. Di Bali ada pecalang, di Banten ada jawara, di Jakarta ada jagoan, di Purwakarta ada bedega, saudara. Pakai golok, baju serba hitam, saudara. Oh luar biasa, keliling kampung. Pokoknya kalau ada majelis taklim kiai, majelis taklim ustad yang protes Purwakarta, protes bupati, atau protes patung, protes Nyi Roro Kidul, protes apa saja kemusyrikan yang ada, majelis taklimnya dibubarkan, saudara. Sound system dicabut, ustadznya diturunin. Kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Dia mau bungkem kiai, dipikir kiai takut kali, Masya Allah. Saya mau tanya, kalau udah begitu kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Oh tapi dibilang musyrik nggak mau, dibilang kurang ajar nggak mau. Belakangan apa dia bilang? Karena merasa udah kuat, karena dianggap kiai-kiai udah takut, karena dianggap ceramah-ceramah udah nggak berani sama dia, saudara. Akhirnya dia makin naik ke kepala, makin kurang ajar. Akhirnya apa dia bilang? Supaya masyarakat Purwakarta meninggalkan assalamualaikum dan ganti saja dengan sampurasun. Saudara, sampurasun itu artinya bagus. Terdiri dari dua kata, sampura dan sun. Sampura dari kata hampura. Hampura artinya mohon maaf. Sun artinya saya. Itu bahasa Sunda yang sangat halus, saudara. Bagus tidak? Bagus. Jadi sampurasun artinya saya mohon maaf. Bagus tidak? Bagus. Jadi kalau sampurasun dipakai oleh orang Sunda bagus, tapi jangan sebagai pengganti assalamualaikum. Betul? Betul? Pakai assalamualaikum, sampurasun akang teteh, kan enak, saudara. Bagus tidak? Bagus tidak? Tapi kalau assalamualaikum dibuang, diganti sampurasun, ngawur tidak? Ngawur tidak? Nah ini sama yang dipropagandakan oleh setan-setan liberal, sudah. Di mana mereka pernah mengatakan beberapa tahun yang lalu, dalam rangka menusantarakan Islam, mengindonesiakan Islam, maka assalamualaikum ganti dengan selamat pagi, selamat siang. Kenapa? Sebab assalamualaikum itu adat Arab, budaya Arab, tradisi Arab. Ngapain kalian dijajah oleh orang Arab? Kita orang Indonesia punya bahasa sendiri. Ganti saja selamat pagi, selamat siang. Buang itu assalamualaikum, ambil Islamnya, buang Arabnya. Jawab jangan. Jawab jangan. Panjang jawabnya. Jenaun-naun. Betul? Mau tahu jawabnya? Saudara, siapa bilang assalamualaikum itu adat Arab? Dulu waktu Nabi awal berdakwah di tengah masyarakat Arab, nggak ada orang Arab pakai assalamualaikum. Abu Jahal, Abu Lahab kalau ketemu bagaimana salamnya? Wasobaha. Nah, ketika Nabi diutus menjadi Rasul, Allah mengajarkan kepada Nabi tahiyatul Islam, tahiyatul muslimin, tahiyatul dunia wal akhirah, tahiyatul jannah, saudara, yaitu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulai saat itu, saudara, semua sahabat Nabi, semua umat Islam, saudara, menggunakan tahiyatul Islam, menggunakan salamnya orang Islam. Sehingga di tengah masyarakat Arab terlihat perbedaan yang sangat kontras. Yang kafir wasobaha, yang muslim assalamualaikum. Akhirnya
Assalamualaikum menjadi identitas kaum muslimin di seluruh dunia dimanapun mereka berada. Bagus tidak? Begitu saya mau tanya semua, kalau begitu assalamualaikum adat Arab atau ajaran Islam? Jawab yang kompak. Assalamualaikum budaya Arab atau ajaran Islam? Tradisi Arab atau ajaran Allah? Adat Arab atau ajaran Nabi? Siap gunakan assalamualaikum? Siap bela assalamualaikum? Kalau assalamualaikum diganti selamat siang, selamat pagi, rela tidak? Ridho tidak? Saudara, salah satu syarat sholat itu saudara harus ada salam. Saya mau tanya semua, jawab yang kompak. Sholat tanpa salam sah gak? Sholat tanpa salam sah gak? Sholat tanpa salam sah gak? Nah sekarang kalau assalamualaikum diganti sama selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, ntar sholatnya gimana? Ayo ntar begitu sholat subuh, selamat pagi, selamat pagi. Malaikat jawab, gua tahu nih pagi. Nanti sholat zuhur jadi apa? Selamat siang, selamat siang. Sholat asar, selamat sore. Sholat maghrib, selamat petang. Sholat isya, selamat malam, selamat malam. Saudara, begitu tahajud dia bingung. Dia bilang malam udah lihat, dia bilang pagi belum terang. Akhirnya dia sholat tahajud, salamnya selamat remeng-remeng, selamat remeng-remeng. Kacau tidak? Kacau tidak? Iya saudara. Begitu juga kalau diganti sampurasun, sholat subuh sampurasun, sampurasun. Ada malaikat jawab, abdi mau belajar bahasa Sunda dulu. Kacau tidak? Kacau tidak? Saya mau tanya sekali lagi, apa rela kalau assalamualaikum diganti? Rela tidak? Siap bela assalamualaikum? Siap amalkan assalamualaikum? Siap tegakkan assalamualaikum? Takbir! Sallu ala nabi. Kemudian saudara, ini yang jadi masalah. Saya ceramah 2 jam di Purwakarta. Kiai Sobri hadir saudara, Kiai Kohar hadir saudara. Nah begitu kita sudah ceramah 2 jam saudara, itu ceramah dipotong cuma 40 detik yang dimasukin TV saudara. Apa jelas yang gerangan? Saya katakan saudara, kalau Bupati Purwakarta merubah kota tasbih menjadi kota patung, kota kiai menjadi kota dedemit saudara, kota Islam menjadi kota Hindu saudara, lalu assalamualaikum mau diganti dengan sampurasun, berarti itu yang namanya Bupati Purwakarta sedang meracuni akidah umat Islam, betul? Meracuni akidah kaum muslimin, betul? Berarti Bupati Purwakarta bukan sedang mengkampanyekan sampurasun, tapi sedang melakukan campur racun, betul? Betul? Sampurasun milik kita orang Sunda, betul? Campur racun milik Dedi, saudara. Jadi buat kita sampurasun, buat Dede. Ayo jawab yang kompak, buat orang Sunda, buat Dede, buat kita, buat Dedi, buat kita sampurasun, buat dia campur racun. Nah, saya mau tanya, saya ngomong begitu salah atau benar? Salah atau benar? Salah atau benar? Ceramah saya dipotong soal sampurasun doang. Disetel di TV-TV, apalagi TV Metro Mini itu. Tahu TV Metro Mini? Namanya aja Metro Mini, supirnya supir tembak, saudara. Iya, saudara main potong aja. Dipotong, diberitakan Habib Rizik menghina orang Sunda. Habib Rizik menghina adat Sunda. Orang Sunda marah, Habib Rizik nggak boleh masuk Jawa Barat lagi. Kacau, 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 kacau. Betul? Betul? Kacau tidak? Dia mau adu domba Habib orang Sunda. Kacian deh lo. Dia pikir orang Sunda goblok-goblok kali saudara. Orang Sunda pinter-pinter, betul? Orang Sunda identik sama Islam, betul? Takbir. Saya mau tanya nih yang hadir orang Sunda semua. Apa saya ceramah tadi saudara, saya sedang menghina adat Sunda atau bela Islam? Menghina adat Sunda atau bela Islam? Saya menghina orang Sunda atau bela orang Sunda?
Betul. Betul. Takbir. Wah, pakai doaan ke Habib Rizik tobat-tobat datang Purwakarta, aing hadang duo. Kok pakai ngancem dan hadang? Nah kita FPI ditantang ikan bawal buah terong, dijual gue borong. Betul. Takbir. Takbir. Biasa sih nyelonong aja mendatang saudara. Nah begitu di mana-mana Laskar dengar mau ada penghadangan, tanpa disuruh pada datang. Orang-orang Sunda pada datang dari Ciamis, dari Tasik, dari Garut, saudara. Oh di pintu-pintu tol dijaga, pakaiannya hitam-hitam, pakai golok, pakai kayu, pakai besi, mau menghadang Habib Rizik. Umpat. Kacau tidak? Kacau tidak? Wah, saya pikir waduh, ini jawara-jawara ini. Ini jagoan semua ini, saudara. Begitu Laskar turun di pintu-pintu tol, ujar kacir. Ujar kacir. Saudara, ya Allah, kirain jagoan dari mana, nggak taunya anak muda sialan. Kacau tidak? Kacau tidak? Aing hadang Habib Rizik. Begitu Laskar datang, lari angkat 1000. Takbir. Takbir. Ternyata dia bergurunya cuma 1 jurus, langkah 1000. Emang itu jurus mujarab. Tuh orang Banten nggak punya tuh. Orang Banten nggak punya tuh jurus langkah 1000. Sebab orang Banten nyeruduk mulu. Makanya ini nggak punya. Diajarin angka 1000 pada babur. Saudara, malamnya saudara ceritanya mau turun lagi, mau bubarkan pengajian. Kiai Sobri sama Laskar udah siap hadapi. Enggak tahu yang datang sinden dia. Kacau tidak? Kiai Sobri bingung dilawan sinden, enggak dilawan megelin. Anak Laskar bisikin kawinin lagi atau saat. Kacau tidak? Kacau tidak? Maka saya mau tanya, ini mau ngehadang apa mau bercanda loh? Masya Allah, kacau tidak? Kacau tidak? Masya Allah. Makanya saya tanya tuh yang begitu kurang ajar gak? Kurang ajar gak? Kurang ajar gak? Nah dari sini nih saudara, akhirnya apa akibatnya? Gara-gara mereka menghadang saya, umat Islam di mana-mana tanpa disuruh, akhirnya menghadang dia, saudara. Dia hadir pentas budaya di Garut, diusir sama pemuda Islam Garut. Dia masuk Tasik, di blokade Tasik nggak boleh masuk. Dia masuk Ciamis, ajangan-ajangan Ciamis, saudara, blokade, di boykot, nggak boleh masuk. Sampai para ajangan mengatakan, Dedi injak bumi Ciamis, saya nggak tanggung jawab keselamatan jiwanya. Takbir. Saudara, akhirnya nggak sampai di situ aja. Dia mau coba-coba hadir di Bogor. Mau datang ke Jasinga sama Kiampea. Nah markas kita udah mau datengin. Emang gua tunggu. Takbir. Akhirnya di Jasinga diusir juga, di blokade, di Kiampea diusir juga. Alhamdulillah. Ya, akhirnya dia bingung mau kemana, saudara. Sono usir, sini usir. Akhirnya dia datang ke Bojong Genteng, saudara. Bojong Genteng adanya di ujung Genteng Sukabumi. Wow, saudara. Dia pikir udah jauh, aman. Hampir saudara, ubar-ubar juga. Kacau tidak? Lari terbirit-birit, diselamatin sama tentara, dibawa lari ke kota Sukabumi. Mau usir Habib, dia yang diusir. Mau hadang Habib, dia yang dihadang. Rasain siap. Betul? Betul? Takbir. Pusing palanya dia. Datang ke Jakarta. Emang abdi punya bumi Jakarta. Datang ke Jakarta mau dapat penghargaan, saudara. Dijaga ketat sama polisi. Masyarakat turun, makin malam makin banyak.
Akhirnya polisi nyerah. Polisi ngomong sama Dedi, Kang Dedi, saya nggak tanggung jawab. Ini makin lama orang makin banyak. Mendingan kita pulang sekarang. Mabur. Saya lagi selidikin, jangan-jangan kencing di celana. Takbir. Makanya jangan kurang ajar sama ulah. Jangan kurang ajar sama kia. Jangan kurang ajar sama aja. Jangan kurang ajar sama umat jangan saudara, jangan. Nah maka itu saya mau tanya, jadi yang mulai menghadang siapa? Kita atau dia? Kita atau dia? Kau yang memulai, kau yang mengakhiri dong. Masa sekarang saya diminta Habib Rizik tolong akhiri penghadangan? Kapan gua mulai? Kau udah mau diakhiri? Gua mulainya aja belum. Yang mulai siapa? Yang mengakhiri? Kau yang memulai. Takbir. Lu kalau diajak nyanyi aja girang lo. Cuma yang duduk di atas hati-hati, lu jatuh, wah jadi urusan deh. Akhirnya besok masuk TV Metro Mini. Tablet Habib Rizik, orang yang ikut hadir jatuh dan luka. Itu doang yang masuk. Ceramahnya Kiai Kurtubi nggak bakal masuk. Ceramah Kiai Sobri nggak bakal masuk. Apalagi ceramahnya Kiai Kohar. Udah nggak bakal masuk. Kenapa nggak masuk? Radikal. Kalau saya sih nggak radikal, orang lembek, orang halus. Alhamdulillah. Makanya lu yang benar, jangan sampai jatuh lu ya. Masya Allah, bukan lu lagi nih pakai di atas lagi lu ah. Takbir. Kita tidak menghadang kalau kita tidak dihadang, betul? Kita nasihati, mau terima, alhamdulillah, betul tidak? Betul tidak? Nah kalau dia tetap nggak mau terima, itu urusan dia. Tapi kita tetap nggak berhenti menasihati, itu namanya dakwah, betul? Pakai dilaporin ke polisi, lu pikir gua takut? Ini bupati, presiden aja gua lawan, apalagi lu? Takbir. Bupati mau macem-macem, belek Semar. Kacau tidak? Kacau tidak? Ini ngomong-ngomong udah jam berapa nih? Takbir. Nah akhirnya saudara, sekarang dari pihak mereka mau minta maaf. Dari pihak mereka ingin berdamai. Lu man gak mau aja loh. Sabar dulu. Yang namanya orang Islam cinta damai, betul? Kita nggak pernah memulai keributan, betul? Kau yang memulai, bukan aku yang memulai, betul? Nah, jadi saudara, kita sudah sampaikan baik ke pemerintah Provinsi Jawa Barat. Kebetulan di sini ada saudara kita, bapak kita dari Kasbangpol, mewakili Pak Gubernur. Beliau ini Pak Haji Agus, mewakili Bapak Gubernur kita, Dr. Kiai Haji, yaitu Ahmad Heriawan. Beliau itu seorang ustadz, seorang kiai, hafal Quran, pimpinan pondok pesantren, jadi Gubernur Jawa Barat. Bagus gak? Kayaknya kelihatannya presiden yang akan datang mesti orang Sunda, ya. Setuju gak? Karena orang Sunda belum pernah jadi presiden, ya. Mau jadi presiden? Mau jadi presiden? Kalau ada orang Sunda yang mencalonkan diri, siap dukung? Betul? Tapi jangan si Dedi. Si Dedi lagi lu dukung. Jangan, betul? Kalau Aher boleh kita dukung, betul? 2 kali jadi gubernur Jawa Barat rapi, bagus, betul? Sama ulama, kiai sopan santun dijaga, betul? Pondok-pondok pesantren madrasah diperhatikan, betul? Bagus tidak? Bagus tidak? Kalau yang begini naik jadi presiden, pantas gak? Pantas gak? Kalau si Dedi sumsepin di sawah, habis sumsepin di sawah injak sama bebeki. Takbir. Tapi baik saudara, ini ada suara bagus dari sana, pengen damai. Kita cinta damai, kita nggak pernah cinta ribut, betul? Begitu saya mau tanya, secara prinsip Islam cinta damai tidak?
Ayo jawab yang keempat, cinta damai tidak? Cinta damai tidak? Nah, karena itu kita sampaikan, kalau betul serius Dedi dan kawan-kawan ingin minta maaf, ingin damai dengan umat Islam, bukan hanya dengan FPI, bukan, dengan umat Islam, ada syaratnya. Yang pertama, dia harus menyesal dan mengakui kesalahannya selama ini yang telah melakukan proses pemusyrikan di Purwakarta. Betul? Yang kedua, dia harus taubat mohon ampun kepada Allah. Setuju? Dan harus minta maaf kepada para ulama dan umat Islam di Purwakarta. Setuju? Khususnya Purwakarta, umumnya Jawa Barat. Dan yang ketiga, saudara, dia harus berjanji, bersumpah untuk tidak mengulanginya lagi. Setuju tidak? Kalau 3 poin ini dipenuhi, silakan saudara, silakan. Enggak, kita FPI tidak pernah dendam. Tidak saudara, kiai-kiai di FPI tidak pernah dendam. Kita dakwah, kita bukan mau cari jabatan, kita bukan mau cari kursi. Di FPI ini nggak ada kursiologi, nggak ada tuh yang tadi dikatakan amplopisme, nggak ada saudara. Katakan yang hak itu hak, batil itu batil, halal itu halal, haram itu haram, titik. Nah karena itu saudara, kita siap damai. Siapa yang nggak siap damai? Umat Islam tidak akan menghadang dia kalau dia tidak mulai menghadang orang. Betul? Betul? Maka itu saya mau tanya umat Islam yang ada di sini, siap tegakkan kedamaian? Siap tegakkan ketenangan? Kalau dia betul-betul mau taubatan nasuha, tidak akan pernah kita ungkit lagi. Setuju? Setuju? Jadi kalau dia mau minta maaf, stop pemusyrikannya. Betul? Dia mau minta maaf, bukan itu berhala-berhalanya. Betul? Setuju tidak? Setuju tidak? Takbir! Karena itu di sini ada ketua FPI Jawa Barat, di sini juga ada ketua umum DPP FPI, nah, di sini juga ada imam Banten, dan di sini juga ada imam DKI. Nah kita minta untuk kita berikan kesempatan kepada mereka dalam proses islah ini. Berikan kesempatan untuk mereka ngaku salah, untuk mereka nyesal, untuk mereka minta maaf, untuk mereka berkomitmen. Saudara, kita berikan kesempatan. Jadi jangan kita melakukan tindakan-tindakan yang nanti akan mengganggu proses islah tersebut. Setuju tidak? Setuju tidak? Nah, jadi artinya begini, kalau Dedi dan kawan-kawan mau masuk ke Jawa Barat, nggak usah kita hadang, nggak usah kita usir. Tapi syarat, jangan bawa kemusyrikan ke Jawa Barat. Setuju tidak? Kalau masuk Bogor bawa kemusyrikan, terima atau usir? Terima atau usir? Kalau masuk Ciamis bawa kemusyrikan, terima atau usir? Terima atau usir? Kalau masuk Bandung bawa kemusyrikan, terima atau usir? Terima atau usir? Nah kalau dia datang hanya membawa budaya, pentas budaya, nggak bawa kemusyrikan, enggak, kita nggak ganggu, kita nggak usir umat Islam. Setuju? Takbir! Nah, kira-kira yang saya sampaikan jelas tidak? Jelas tidak? Makanya jangan kurang ajar kepada umat Islam. Nah karena itu saudara, setelah panjang lebar apa yang saya sampaikan pada malam hari ini, menjadi jelas di hadapan kita, persoalan Purwakarta ini adalah persoalan umat Islam. Bukan hanya persoalan orang Purwakarta, tapi juga persoalan orang Sunda di seluruh Jawa Barat dan Banten. Bahkan persoalan orang Islam di seluruh dunia saudara. Karena nggak boleh ada satu kota Purwakarta, kota Islam, ingin dihinduisasi untuk dimusyrikan. Kita tolak. Seluruh wilayah Jawa Barat tidak ada proses pemurtadan. Seluruh wilayah Jawa Barat tidak boleh ada proses pemusyrikan, pemurtadan. Kenapa? Sebab Jawa Barat identik dengan umat Islam. Setuju? Setuju? Takbir! Nah, itulah sebabnya kenapa upaya televisi liberal untuk mengadu domba saya dengan orang Sunda, mengadu domba FPI dengan orang Sunda tidak berhasil saudara. Bahkan gagal total, bahkan berbalik saudara. Kenapa? Satu, sebab orang Sunda identik dengan Islam. Betul? Dua, karena orang Sunda bahkan sangat cinta kepada Islam. Betul? Dan yang ketiga, karena orang Sunda sangat cinta dan hormat kepada ajengan dan kiai. Betul? Dan yang keempat, ini yang gak boleh dilupa saudara, karena orang Sunda sangat cinta keluarga Rasulullah, sangat mahabbah kepada keluarga Nabi, sangat hormat dan cinta kepada para habaib dimanapun mereka berada. Betul? Betul? Makanya kalau ada orang Sunda bukan Islam, aneh dan ajaib.
kalau ada orang Sunda nggak cinta ajangan, nggak cinta ulama, aneh ben ajaib. Kalau ada orang Sunda nggak cinta habaib, juga aneh ben ajaib. Saudara, itu karakter orang Sunda, itu identitas orang Sunda, nggak bisa diganti oleh siapapun, saudara. Begitu saya tanya sekali lagi, siap berjuang? Siap bersatu? Ayo seluruh umat Islam Bogor, angkat tangannya semua, takbir, takbir. Siap bersatu, siap berjuang, siap bela Allah, siap bela Rasul, siap bela Islam, siap bela Nabi. Takbir. Sallu ala Nabi. Karena itu saudara, sekali lagi saya sampaikan, saya tanya, berarti umat Islam cinta damai tidak? Kalau orang lawan sudah mau damai, kita terima tidak damainya? Terima, tapi dengan syarat jangan lagi sebar saudara, kalau coba-coba sebar kemusyrikan, hati-hati. Begitu saya diminta ketemu, enggak, saya enggak mau ketemu dulu, suruh tobat dulu yang benar. Soal ketemu gampang, nanti kalau ketemu panggil wartawan, dimasukin TV, Habib Rizik udah damai dengan si Raja Sirik, enggak tobat-tobat, pak lu bohongan. Nggak ada damai kalau kemusyrikan disebarkan, betul? Tidak ada perdamaian dengan kemusyrikan, betul? Tidak ada kedamaian dengan perusakan Islam dan penistaan adat Sunda, betul? Takbir. Kalau kemusyrikan di stop, saudara, siap ikut di jalan Allah, ya, 24 jam kita siap berdamai dengan siapapun, saudara. Islam cinta damai tidak? Siap tegakkan kedamaian, siap ciptakan kedamaian. Takbir.